Hai, masih bersama saya, Mr. Z Bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Bocor, ternyata gugatan Baim Wong kepada Paula Verhoeven terkait dengan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak ada perselingkuhan. Yang ada hanyalah gugatan cerai dan hak asuh anak. Benarkah demikian? Saya mendapatkan informasi ini dan saya tanyakan langsung kepada yang bersangkutan bahwa terkait dengan perselingkuhan itu tidak ada. Seperti kita ketahui bersama bahwa pengajuan gugatan cerai Baim Wong kepada Paula Verhoeven terjadi pada tanggal 7 Oktober 2024 melalui online dan diterima pada tanggal 8 Oktober 2024. Setelah itu Baim Wong konferensi pers. Dalam konferensi pers tersebut, Baim Wong mengatakan bahwa dirinya dikhianati oleh istrinya. Arti dikhianati di sini adalah adanya pria lain. Ya, kalau boleh saya katakan bahwa terjadi perselingkuhan. Dan dalam konferensi pers tersebut, Baim Wong juga mengatakan bahwa dirinya dikatakan pelit. Senada dengan informasi ini, ternyata terkait dengan perselingkuhan tidak tercatat dalam gugatan tersebut. Pengacara Baim Wong, Fahmi Bahmid, mengatakan bahwa terkait gugatan cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan hanyalah gugatan cerai dan hak asuh anak. Di sini semakin menimbulkan tanda tanya. Mengapa sampai diberitakan, diisukan, dinarasikan di depan media bahwa Paula Verhoeven selingkuh? Dan pasangan selingkuh yang dituduh tadi adalah orang dekat Baim Wong sendiri, yaitu yang tinggal di rumah Baim Wong. Dia adalah pria yang berinisial M. Sampai saat ini, pria yang berinisial M atau Niko Surya tidak pernah terlihat batang hidungnya. Jangankan mengeluarkan kalimat, satu kata pun tidak. Sementara tudingan terkait dengan perselingkuhan ini sudah bergulir kemana-mana. Bahkan kata pengacara nih mengatakan kalau Baim Wong adalah pria yang sedang sakit dan yang menyakitkan adalah Paula Verhoeven yang katanya berselingkuh. Dengan informasi ini, Paula Verhoeven sudah membantah bahwa
apa yang dinarasikan ketika konferensi pers itu semuanya tidak benar. Ya, saya secara pribadi juga mengatakan bahwa itu tidak benar. Kalau melihat dari situasi, kondisi sekarang ini, Paula Verhoeven semakin pede, itu menunjukkan bahwa informasi itu tidak benar. Begini teman-teman, ketika seorang wanita dikabarkan selingkuh, selingkuh itu berzina teman-teman. Berzina itu artinya berbuat dosa. Kalau dikatakan berselingkuh dan berbuat dosa, lantas sekarang ini Paula Verhoeven ini pede ya, tampil di mana-mana. Ini kontraproduktif. Artinya, masa sih orang dituduh selingkuh kok semakin pede? Kan gitu ya. Karena tuduhannya itu tidak benar. Satu ya. Yang kedua, sebelum digugat cerai ini, saya sebenarnya tidak tahu. Ya. Ternyata Paula itu umroh. Umroh tentu saja namanya umroh itu ke rumah Allah, itu artinya apa? Mencari petunjuk. Dan setelah pulang umroh terjadilah konferensi pers. Dan Paula Verhoeven ternyata tidak kaget karena dia sudah tahu jawabannya ketika dia umroh. Apa yang dikatakan Paula Verhoeven? Saya hanya pasrah kepada Tuhan dan saya ikhlas. Ini semua cobaan, ini semua ujian, ini luar biasa. Kita kembali ya, gugatan Baim Wong terkait dengan perceraian dan tuntutan hak asuh anak itu adalah isu yang sangat luar biasa saat ini. Mengapa? Untuk menggugurkan hak asuh anak ke ibunya, Baim Wong rela, tega, nekat menuding istrinya selingkuh. Sementara saya sudah katakan tadi, Paula Verhoeven tidak melakukan itu. Iya kan? Nah, sekarang siapa pria itu? Pria yang dituduh selingkuh dengan Paula Verhoeven, sang supermodel, adalah Nico Surya. Ini Nico Surya, teman dekat, teman akrab, sahabat daripada Baim Wong, yang menyuruh tinggal di rumah, yang mengizinkan tinggal di rumah, ya Baim Wong. Tiba-tiba tidak ada angin dan topan, Baim Wong menuduh temannya, sahabatnya, yang diberi izin untuk tinggal di rumah itu berselingkuh. Saya kira nggak masuk akal. Pria ini bukan teman Baim Wong yang baru dikenal, bukan. Ini teman lama, akrab. Bahkan mereka tak terpisahkan, banyak saksinya. Kok tiba-tiba Baim Wong menuduh dia gitu loh. Nah, yang lebih aneh lagi, saya tidak bisa bayangkan teman-teman, ketika saya sandingkan antara Paula Verhoeven dengan Nico ini.
Udah, mohon maaf ya, saya cuma ketawa aja. Apa iya Paula Verhoeven doyan? Saya yakin dan percaya Paula Verhoeven tidak serendah itu. Ya, dan sampai saat ini Nico Surya misterius. Keberadaannya, pernyataannya masih misterius. Ini terkait dengan hak asuh anak. Mengapa Baim Wong nekat menuntut hak asuh anak agar kedua anaknya, Keanu dan Kenzo, jatuh ke Baim Wong? Mengapa? Ini ada faktor X ya teman-teman. Ini ada sesuatu mungkin teman-teman sudah tahu lah. Kemudian mengapa hak asuh anak harus nih, karena tuntutan itu harus jatuh kepada Baim Wong. Begini teman-teman, tidak ada celah sedikit pun dalam gugatan cerai ini. Paula Verhoeven sebagai ibunya dan anak-anaknya yang masih di bawah umur, saya bisa pastikan sebagaimana undang-undang, aturan dan sebagainya, hak asuh anak pasti akan jatuh kepada ibunya. Pasti akan jatuh kepada ibunya. Satu hal yang Baim Wong sadari, ini dengan sadar loh teman-teman. Baim Wong sadar bahwa satu-satunya cara untuk menggugurkan hak asuh anak jatuh kepada Paula Verhoeven adalah perselingkuhan. Ya, sebagaimana kita pernah bahas bahwa istri akan kehilangan hak asuh anak apabila istri diketahui atau terbukti selingkuh. Itu salah satu. Ada beberapa faktor yang juga menggugurkan istri kehilangan hak asuh anak. Antara lain, istri berperilaku buruk. Yakinlah bahwa Paula Verhoeven tidak memiliki perilaku buruk. Ya, diantaranya ya judi, mabuk-mabukan, dugem itu dunia gemerlap, karaoke, diskotik. Itu istri berperilaku buruk dalam penilaian hukum. Yang kedua adalah istri yang sedang berurusan dengan hukum atau sedang menghadapi persoalan hukum atau sedang menjalani hukuman. Itu yang kedua. Paula Verhoeven tidak dengan itu. Ya kan? Dan yang ketiga, apabila istri tidak mampu menyediakan fasilitas kesehatan, ya, kemudian perlindungan, bimbingan, pendidikan, dan seterusnya. Kalau itu tiga-tiganya tidak dimiliki oleh seorang ibu, ya tentu saja hak asuh jatuh pada ibunya. Ibunya itu harus berperilaku buruk, harus bermasalah dengan hukum, harus tidak mampu, baru bisa dialihkan kepada bapaknya. Nah, di sini Paula Verhoeven
Tidak ada celah sedikit pun. Sehingga satu-satunya cara, ini menurut pemikiran saya ya, satu-satunya cara agar hak asuh anak yang semestinya adalah milik Paula Verhoeven sebagai ibunya, karena anak-anak ini masih di bawah umur, untuk menggugurkan hanya dengan cara menuduh selingkuh. Oke, tuduhan selingkuh ini bagi saya ya teman-teman keterlaluan. Karena apa? Tudingannya langsung disampaikan di depan mass media saat konferensi pers. Ini menimbulkan debatable, menimbulkan banyak pertanyaan. Dan tahu nggak? Mungkin tujuannya untuk mendapatkan simpati, empati, dukungan dari warga masyarakat, warganet khususnya, seluruh Indonesia. Karena ini disiarkan secara langsung loh teman-teman. Ternyata teman-teman, dukungan berbalik. Begitu banyak warganet, warga masyarakat Indonesia menghujat Baim Wong dan memberikan dukungan kepada Paula Verhoeven. Saya mengadakan survei, ya, dan survei ini 2 kali saya mengadakan survei. Itu yang pertama dengan tudingan Paula Verhoeven selingkuh, maka jawabannya adalah netizen nih yang memberikan jawaban, udahlah cerai saja. Itu ya, cerai saja. Itu hasil survei, polling. Kemudian saya juga polling yang kedua terkait dengan hak asuh anak. Ternyata netizen, warganet, dia termasuk Anda semua ini, memberikan dukungan kepada Paula Verhoeven, bahwa yang berhak mendapatkan hak asuh anak adalah ibunya, Paula Verhoeven. Ini partisipasi daripada teman-teman semua dalam polling yang saya buat kira-kira ya 2 minggu yang lalu. Dan itu menjadikan dasar saya untuk terus melakukan analisa ini. Yang terakhir teman-teman, tahu nggak isu bahwa ada keinginan Baim Wong untuk rujuk, membatalkan perceraian, rujuk. Wah, ini ramai juga di media. Ya, mungkin teman-teman lihat sendiri ya. Ketika Baim Wong bertemu Paula dengan tidak sengaja di depan sekolah anaknya, itu terekam dengan jelas ya. Terekam dengan jelas. Bahkan yang ngunggah ini sebenarnya Baim Wong. Lucu kan? Jadi Baim Wong tiba-tiba bertemu dengan Paula Verhoeven. Paula berdiri di depan pagar, cuek lah, namanya nunggu anak ya. Tiba-tiba Baim Wong nyamperin, mungkin ya, karena saya tidak dengar, mungkin namanya nyamperin kan pasti ada kata-kata yang keluar. Mungkin saja dia mengatakan, "Hai Paula." Paula itu nunduk aja. Mungkin dalam hati Paula, bodoh amat, siapa lo? Mungkin ya. Terus dalam hati Baim Wong nih, mungkin ya, gile bener nih, istri gue makin cantik gitu kan. Ya, ini banyak nih para netizen ketika itu diunggah itu mengatakan, iyalah makin cantik karena kau pelit gitu.
Ya memang benar ya, makin cantik makin terawat. Itu kata netizen. Semakin ditinggalkan oleh Mbak Imbong, Paula Verhoeven makin bersinar katanya. Ya, kemudian saya mengadakan penelitian terhadap komentar pengunjung itu. Ternyata teman-teman, di antara sekian teman-teman yang berkomentar itu, sebagian besar mengatakan bahwa tidak usah rujuk, takut toksik. Ini artinya apa? Warganet mewakili dari seluruh masyarakat Indonesia penggemar Paula mengatakan bahwa sebaiknya nggak usah rujuk. Tahu nggak, dibandingkan ketika Paula masih bersama-sama Mbak Imbong dan Paula ketika sendiri, itu cahayanya itu Paula itu bersinar ketika sendiri. Coba lihat ya, Paula selama sama Mbak Imbong tuh pakai kaos oblong, rambut diikat, mungkin ikatnya juga pakai ikat karet apa namanya itu, pengikat kerupuk itu, ya kan? Nah, terus kaosnya kedodoran, mukanya tanpa make up, begitu ya. Ini yang tampil nih. Tapi begitu ada gugatan ini, Paula itu makin bersinar. Ya, perawatan, badannya bagus, karena dia itu supermodel. Banyak teman-teman yang mengatakan ini Mbak Imbong membuang permata. Namanya permata, mau ditaruh di lumpur pun tetap permata. Apalagi kalau dibersihkan, semakin bersinar. Oke ya. Besok ada berita tentang gugatan sidang dari Mbak Imbong dan Paula. Saya mendengar beritanya bahwa gugatan yang diajukan oleh Mbak Imbong terhadap Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak tertulis, tidak tercantum permasalahan ini gara-gara perselingkuhan. Tidak ada. Kalau saya ditanya, kenapa bisa tahu? Iya, saya bisa tahu karena ada teman saya di sana. Tapi kalau disuruh nunjukin, saya nggak mau. Yang jelas begitulah bunyinya. Ya, bahwa yang digugat dalam gugatan cerai itu apa? Cerai dan hak asuh anak. Persoalannya bukan persoalan perselingkuhan. Baru tahu kan? Baru tahu. Saya aja baru tahu nih. Baru dapat bocoran. Ya, ternyata ya. Ini semua hanyalah saya tidak bisa nyebutkan. Ya, Anda yang tahu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.